kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Orai, salam panah hijau. Aduh, ini game week sulit Scott Onai ya. Aduh, hasil yang mengecewakan ya bagi kesempatan terakhir Palmer kemarin banyak sekali yang berharap dan Palmer. Itu dia. Kemarin memang sebenarnya game yang mudah harusnya buat Chelsea ya, cuma bisa menang 1 gol dan Palmer lagi-lagi blank. Cuman kemarin kan narasinya kesempatan terakhir buat Palmer ya. Cuman melihat game week 29 ini yang banyak blank, Scott, jadi ya ada kemungkinan Palmer banyak yang nge-keep sih. Yep. Karena di game week 29 ini ada 4 tim yang blank. Betul. Itu ada Liverpool, Newcastle, terus ada Crystal Palace sama Aston Villa itu. Betul. Tim-tim yang notabene lagi banyak pemainnya di skuad para manajer ya. Banyak banget gitu. Jadi akan menjadi game yang menarik nih game 29 ini. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut, Scott, kembali lagi kita ingatkan ya, kita kembali anjurkan teman-teman untuk selalu follow sosial medianya Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Twitter atau X, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube juga. Jangan lupa subscribe, dan ada artikel-artikel yang kemarin udah rilis 3 artikel ya. Jadi buat pembahasan yang lebih dalam dan lebih timeless juga bisa diakses di artikelnya di webnya Pandit Football, yaitu www.panditfootball.com. Ada di kolom kategori Pandit Seri. Betul sekali. Scott Ubay, ini di game week 29 ini kan ada 4 tim yang blank gitu. Terus 4 tim ini adalah tim yang mungkin para manajer banyak asetnya untuk game week 29. Apakah ini sudah saatnya menggunakan chip bagi para manajer yang belum menggunakan chip? Misalnya pakai free hit dulu gitu, atau bahkan wildcard menjelang international break, kan ini agak riskan juga gitu. Kalau penggunaan chips sebenarnya udah sering kita bahas ya, ada juga di artikel sebenarnya strategi penggunaan chips di paruh musim sekarang gitu. Cuman kalau melihat game week 29 ini kan beritanya game week 29 ini bakal blank itu udah cukup lama, Scott. Jadi mungkin banyak manajer yang udah nyiapin strateginya gimana caranya game week 29 ini bakal optimal gitu kan. Nah, kalau penggunaan chips kembali lagi tergantung ke kondisi timnya kan ya. Kalau misalkan memang pengen memaksimalkan aset-aset Liverpool, Aston Villa, Crystal Palace, dan Newcastle di game week 28 kemarin, otomatis banyak pemain-pemain yang harus diganti di game week 29 ini kan, kecuali mereka punya banyak free transfer. Kalau banyak free transfer kan, misalnya punya 5 free transfer, ya itu lumayan leluasa, nggak harus pakai chips, sehingga di game week 29 ini masih punya 11 pemain. Nah, cuman kalau free transfernya tipis tuh, cuma 1-2 gitu kan, tapi banyak pemain dari 4 tim yang blank ini, kalau menurut saya sih selama punya 9 aset yang dipastikan bermain gitu kan dan cukup potensial, menurut saya nggak perlu pakai free hit. Cuman kalau kurang dari 9 aset yang dimiliki yang bisa main di game week 29, pakai free hit masih oke gitu. Kalau kondisi tim saya mah kayaknya masih bisa sih 9 aset buat game week 29, sehingga lebih prefer pakai wildcard setelah international break Maret ini gitu. Iya. Menarik sih ya, penggunaan wildcard ini atau free hit emang cukup riskan ya menjelang international break. Jadi menurut Scott, kalau minimal kita punya 9 pemain yang bisa di line up utama, kayaknya untuk penggunaan chip bisa ditahan dulu ya. Betul, karena nanti ada blank lagi kalau nggak salah, Scott, di game week 34 gitu. 34, betul, ada blank lagi. Belum lagi nih ada resiko cedera menghantui nih menjelang international break. Gitu, kayak Mateta, Chunha itu lagi bagus-bagusnya cedera gitu kan. Aduh, sayang banget kan. Oke, langsung aja kali ya, Scott, di game week 29. Pakai formasi 3-4-3 kayaknya cocok nih. Scotty kali ini pakai 3-4-3. Dan di posisi kiper nih,
ada kiper yang kemarin menahan Arsenal ya. Itu kita pilih Onana dari MU. Selain dari match kemarin lawan Arsenal yang lumayan bagus ternyata Onana ya, dan melihat lawannya gitu, Leicester yang 4 game week terakhir belum cetak gol, bahkan kayaknya lebih 5 game week Leicester belum cetak gol, sehingga gol konversinya 0%. Jadi ya cukup menarik Onana dari segi clean sheet ya, dan terus potensi save-nya juga ada, karena dalam 4 game week terakhir bahkan si Onana ini save-nya ketiga paling banyak, ada 18 save dengan save percentage 75%. Jadi 18 save dari 4 game week kan berarti setiap game week lebih dari 4 save ya minimal ya. Jadi menarik lah buat Onana. TSB-nya juga nggak terlalu tinggi sih, jadi bisa jadi opsi kalau misalkan ragu buat ngambil back-backnya MU gitu. Ambil kipernya aja yang Betul. Ini gimana ya, mungkin Onana ini agak membingungkan juga, tapi kayaknya dilihat dari PSB gitu ya, belum pernah clean sheet, terus lawannya Leicester ya, kemungkinan besar clean sheet cukup besar sih. Oke, untuk aset defender pertama kita pilih Kerkez dari Bournemouth. Potensi clean sheet-nya dari 4 game terakhir, Bournemouth ini ada tim dengan nomor 3 terbawah shoot conceded, yaitu hanya 47 kali, in the box-nya 37, on target 17, kebobolan 6, dan belum pernah clean sheet. Lalu ada potensi gol maupun assist dari Kerkez ini, dari 4 game terakhir, dia sudah menciptakan 2 assist. Jadi lumayan juga untuk seorang back sayapnya Bournemouth, bisa cetak 2 assist dengan TSB yang nggak terlalu besar, dengan harga yang cukup murah juga untuk seorang back sayap yang potensial. Kayaknya Kerkez ini cocok untuk jadi pilihan di game week ke-29. Oke. Ya, Kerkez menarik sih. Kemarin juga asisnya bagus banget ya, kemarin asisnya. Keren sih. Menarik banget Kerkez. Kayaknya cocok tuh ke Arsenal itu. Ya, cocok lah pemain-pemain gitu ke Arsenal. Oke, masuk ke defender kedua. Kita ambil Pedro Porro dari Tottenham Hotspur ya. Akan menghadapi Fulham yang secara gol konversinya nggak terlalu bagus nih, 9,8% dengan shots 51, inbox-nya 30, target 16, dan cetak 5 gol. Cuman memang agak berbahaya sih, Fulham ini punya beberapa pemain tengah yang bagus ya, legend-legend Arsenal tuh, Iwobi kah, Emil Smith-Rowe, dan sebagainya. Tapi dari segi gol sama assist ini Porro juga sangat menarik, karena dalam 4 game week terakhir, Porro adalah defender dengan creating chance paling banyak. Peringkat pertama dari sisi creating chance, dan jumlah creating chance-nya dalam 4 game terakhir itu ada 10 gitu. Tapi belum ada assist sayangnya. Jadi ini potensinya ada, cuman belum meletek aja nih sepertinya. Semoga nanti lawan Fulham sih Porro bisa kasih assist minimal. Dari aset-asetnya Spurs memang nggak banyak sih pilihan defender. Di belakang mah nggak banyak ya. Nggak banyak sih, cuman Pedro Porro aja sih. Mungkin Jet Spence juga cuman ke belakangan main di center back, jadi nggak terlalu lah, mending Porro aja. Ya, ini aset paling aman di defender Spurs ya Pedro Porro gitu. Pedro Porro, betul. Next, Coach. Oke, yang terakhir di defender kita pilih Aït-Nouri dari Wolves. Wolves ini akan menghadapi Southampton. Kita tahu Southampton ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 3 terbawah secara gol konversi gitu, hanya 6,7% saja, baru mencetak 2 gol dari 4 game week terakhir. Terus dari segi Wolves-nya juga pertahanannya dari 4 game week terakhir lumayan bagus juga, top 3 shoot conceded terbawah yaitu 41, dan sudah menciptakan 1 clean sheet dari 4 game week terakhir. Secara statistik individu ada potensi mau gol maupun assist dari Aït-Nouri. Dari 4 game week terakhir Aït-Nouri ini top 6 defender yang created chance-nya sudah 5 gitu. Jadi Aït-Nouri ini secara penyerangan lumayan bagus juga, tinggal nunggu kalau kata Scott Ubay itu meltek lah, kita bisa menikmati dari Aït-Nouri gol maupun assist-nya. Ya sama kayak Spurs sih, di Wolves juga nggak banyak pilihannya, jadi kalau mumpung Wolves lawannya lagi gampang Southampton, jadi nggak usah banyak mikir, langsung Aït-Nouri aja kalau mau dari back ya. Lanjut, Oke.
Lanjut ke midfielder. Kita ambil pencetak gol free kick kemarin ya. Anjir. Bruno Fernandes. Kemarin lawan Arsenal yang bisa cetak 1 gol dari free kick ya. Cakep sih itu free kick-nya. Lawan Leicester juga semoga bisa cetak gol lagi ya, karena Leicester juga bukan tim yang sulit gitu kan. Percayalah MU pasti menang lah lawan Leicester mah. Karena secara tim nih MU gol konversinya ternyata menjadi tim dengan gol konversi keempat paling tinggi, ada 13,3%. Seharusnya 45, on targetnya 21, cetak 6 gol dari 4 game week. Lawan Leicester yang shots conceded-nya lumayan tinggi ya, peringkat 7, ada 53. Kebobolan 9 gol, gak pernah clean sheet. Dan dari segi gol, mungkin Bruno Fernandes selain dia ada di sentral lapangan ya, Bruno juga jadi penalty taker. Juga secara statistik ini ada yang menarik karena creating chance-nya dia keempat tertinggi dari semua midfielder. Ada 11 dan ciptakan 2 assist. Kemarin plus 1 gol lawan Arsenal. Jadi Bruno lawan Leicester menarik sekali, bahkan jadi opsi kapten menarik nih Bruno. Semoga aja konsisten. kayak gak yakin gitu Skotona ini. Ya, kita lihat aja tuh peringkat 14 kemarin, meskipun bisa nahan peringkat 2 dan penyama keduduknya selebrasi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, next Scott. Oke, untuk midfielder kedua kita pilih salah satu aset premiumnya yang sedang hangat diperbincangan, yaitu Cole Palmer. Mungkin banyak orang yang nggak pilih Palmer lagi itu karena nggak jadi kapten. Tapi kalau ada di skuadnya kayaknya masih harus ada ya, Scott. Kita lihat aja dari statistiknya gitu. Dari 4 game terakhir, Chelsea ini adalah top 4 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 62 kali, in the box 30, on target 20, gol konversinya 9,7, atau dengan catatan 6 gol dari 4 pertandingan terakhir. Palmer ini ternyata meskipun dalam tanda kutip belum mendapatkan poin atau bau lah gitu bagi para manajer, ternyata secara statistik individu 4 game week terakhir dia adalah top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 17 kali. Jadi kayaknya tinggal nunggu momen aja bisa cetak gol gitu. Meskipun banyak yang kesal kemarin karena udah dapat penalti nggak masuk, jadi poinnya minus. Yang jadi kapten minus kan? Iya lagi minus 1, aduh. Yang jadi kapten minus 2, Scott. Ya, saya sih enggak ya, saya tuh kapten tetap salah. Aduh, udah. Kacau. Tapi memang selain Palmer, memang dari Chelsea ya paling dekat sih kalau nggak Enzo, terus Pedro Neto mungkin ya. Jadi belum ada yang bisa selevel Palmer sih potensinya. Jadi ya karena ini gara-gara blank game week aja sih, kita nggak bisa ngambil Salah, nggak bisa ngambil asetnya Palace, nggak bisa ngambil asetnya Aston Villa. Jadi ya udah Palmer aja. Palmer aja lah, udah paling benar. Oke. Lanjut, Scott. Lanjut ke midfielder ketiga, kita ambil dari lawannya Chelsea ya, Trossard gitu biar agak balance lah. Tapi memang belum ada statistik yang gimana-gimana banget nih dari Arsenal. Sebenarnya Arsenal juga gol konversinya menurun, salah satu yang terburuk bahkan di 4 game week terakhir. Jadi nggak bisa jadiin alasan, cuman memang satu-satunya alasan ya secara eye test Trossard lumayan mengancam ya, meskipun secara efektivitas masih rendah. Cuman memang ancamannya sekarang Gabriel Martinelli udah balik dan ada kemungkinan Trossard nggak main, malah Gabriel Martinelli yang main gitu. Cuman memang dari shots 4 game terakhir Trossard salah satu midfielder dengan shots paling banyak keempat ternyata ya. Ada 14 shots. Nah, tapi ini terbukti nih kok efektivitasnya rendah banget. 14 shots 0 gol. Ada 3 on target. Jadi ketika dapat peluang untuk bisa ngasih shots, jarang on target juga Scott. Nah, tapi ya nggak apa-apa, is okay, dicoba dulu aja. Trossard TSB-nya juga nggak terlalu tinggi, jadi agak sedikit diferensial, tapi kita masukin di pemain unggulan supaya mengimbangi Palmer gitu. Oke, jadi untuk aset Arsenal kayaknya Trossard dibanding sama siapa yang di kanan tuh? Nwaneri atau Odegaard, kayaknya Trossard yang paling lumayan ya. Betul, ya kalau nggak mau Trossard yang lebih aman jam bermainnya sebenarnya Odegaard.
Cuman Trossard agak terancam jam bermainnya gara-gara Martinelli udah balik gitu. Bisa aja Martinelli yang dipasang di kiri terus tetap di tengahnya Mikel Merino, atau bahkan Martinelli di kiri Trossardnya di nomor 9, bisa aja. Oke, untuk midfielder terakhir kita pilih Justin Kluivert dari Bournemouth. Ini salah satu rising star di musim ini Premier League, bikin Bournemouth ada di papan atas, salah satunya karena Justin Kluivert nih. Potensi golnya dari 4 game terakhir, Bournemouth ini adalah top 6 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 58 kali dengan gol konversi 10,3% atau sudah menciptakan 6 gol dari 4 pertandingan terakhir. Terus ada potensi assist juga, ternyata Kluivert ini top 3 midfielder yang creative assist-nya 12 dan sudah menciptakan 2 assist. Cukup komplit sekali, dengan TSB-nya sekarang udah lumayan tinggi, tapi harganya nggak terlalu mahal. Kayaknya Kluivert ini bisa jadi aset yang menguntungkan untuk dipakai jangka panjang. Betul. Ya selain Kluivert ya mungkin yang salah satu aset yang banyak dibicarakan itu ada Dango Outara gitu, cuman kemarin bench, jadi para ownersnya agak pada marah-marah ini di timeline Twitter ini. Betul sekali, itu banyak sekali yang marah karena mungkin dia bisa dibilang potensial dengan harga murah, TSB-nya kecil, ternyata jadi cadangan, belum konsisten juga gitu. Karena memang salah satu penyebabnya si Evan Nilsson udah balik ya, jadi Iraola lebih pilih Evan Nilsson, makanya yang lebih aman sebenarnya Kluivert aja. Oke, masuk ke forward atau striker ya. Pertama, udah pasti kita ambil Chris Wood, Nottingham Forest lawan Ipswich, jadi wajib ambil Wood. Secara tim juga Nottingham Forest lumayan ya, gol konversinya 12,5%, peringkat ke-7, dan on targetnya ada 13, 5 gol. Jadi gol konversi peringkat ke-7 dari 4 game ini lumayan menarik karena justru Arsenal, City nggak ada tuh di top 10 ya gol konversinya, pada di bawah. Jadi Nottingham Forest ini sangat menarik, apalagi kemarin banyak gelandang yang menyuplai Wood ya, ada Gibbs White, ada Elanga, ada Hudson-Odoi bahkan kemarin. Jadi menarik nih aset Nottingham Forest. Lawannya Ipswich yang dalam 4 game terakhir shots conceded-nya ketiga paling banyak, jadi sering banget terancam nih Ipswich. Ada 64 ancaman dan kebobolan 9 gol, nggak pernah clean sheet. Di 4 game terakhir juga Wood ini melepaskan 6 shots dan cetak 1 gol. Lumayan lah gitu. Iya. Wood ini jadi aset yang paling banyak dibeli di Game Week 29 ini untuk striker. Harganya aja kemarin baru naik jadi 7,3 ya kalau nggak salah. Buset, mahal banget. Dulu saya pengguna Chris Wood dari Game Week pertama, nggak pernah saya jual. Wah. Menarik juga nih, Chris Wood. Oke, next Scott. Oke, untuk striker kedua kita pilih partnernya Mbeumo, yaitu Wissa dari Brentford. Nah, ini potensi golnya untuk Brentford sendiri secara tim. Dari 4 game terakhir, dia adalah top 9 gol konversi, 11,3%, shootnya 53, dan sudah menciptakan 6 gol. Lalu secara statistik individu, dari 4 game terakhir, Wissa ini adalah top 5 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 12 kali, 10 kalinya in the box, 6 shootnya on target, dan sudah menciptakan 2 gol. Lalu ada potensi assist juga, dari 4 game terakhir, Wissa ini sudah mengemas 2 assist, dua-duanya ke Mbeumo. Jadi ini ada dynamic duonya Brentford, Wissa dan Mbeumo. Oke, menarik juga nih Wissa. Saya sih nggak punya Mbeumo, jadi sepertinya menarik nih ke arahnya Wissa gitu kan. Secara harga juga lebih murah, TSB-nya lebih kecil dibanding Mbeumo, jadi sangat potensial sih. Minusnya cuma Mbeumo jadi penalti taker aja gitu, itu doang sih. Oke, next forward terakhir ada kita ambil dari aset City ya, bukan Haaland tapi Marmoush. Katanya disebut sebagai Prince of Egypt. Nah, kemarin kalau salah kan King of Egypt ya. Nah, ini pangeran Marmoush. Bukan raja, pangeran ya. Bukan. Jadi mungkin diproyeksikan kalau salah udah pindah ke Liga Amerika atau ke Liga Arab. Dia yang jadi king, katanya gitu, katanya. Nah, cuman memang Marmoush ini salah satu pertimbangannya dari Haaland itu Marmoush lebih murah, udah jelas, dan menit bermainnya lumayan aman, jadi
bisa dipilih sebagai opsi yang lebih murah, cuman dari segi potensi, satu-satunya potensi hanya data yang menyebutkan bahwa 4 game week terakhir dia efektivitasnya lumayan tinggi, 9 shots, 3 gol. Jadi dari 3 shot bisa menghasilkan 1 gol. Jadi lumayan lah, meskipun nggak gimana-gimana banget statistiknya. Tapi secara eye test sepertinya menarik ini Marmush. Langsung aja ke diferensial ya. Yoi. Oke, untuk posisi kiper kita pilih Areola dari West Ham. Potensinya dari 4 game week terakhir, Areola ini mengejutkan sekali. Ternyata dia adalah kiper dengan top 1 save percentage, yaitu 91,7%. Jadi setiap shoot ke dia, yaitu dia sudah menyelamatkan 91,7%, kebobolan 2 dan 2 kali clean sheet. Cukup bagus sekali untuk tim di Premier League musim ini yang jarang sekali mendapatkan clean sheet. Areola ini sudah mendapatkan 2 clean sheet dari 4 game week terakhir. Lalu lawannya adalah Everton gitu. Jadi Everton ini sekarang lagi naik daun juga. West Ham pertahanannya lagi bagus, Everton penyerangannya lagi bagus. Jadi itu sih resikonya. Everton sudah menciptakan 6 gol dari 4 game week terakhir. Setelah Areola, kita ambil asetnya Ipswich yang sebenarnya beberapa kali udah kita taruh di diferensial sih, yaitu Leif Davis dari Ipswich. Nah, Leif Davis ini berulang kali kita ambil karena memang potensinya selalu ada ya, cuman memang jarang berubah beneran gitu kan. Kayak creating chance-nya ini juga sekarang di 4 game terakhir creating chance-nya paling banyak kedua, ada 7 creating chance, cuman asisnya belum ada gitu. Jadi kayak statistik yang konteksnya potensi itu Leif Davis cukup menarik dan hampir selalu ada di atas. Cuman yang terkonversi jadi gol atau assist memang nggak banyak gitu kan. Mungkin isunya lebih ke eksekutornya gitu, si striker-strikernya gitu. Jadi mungkin Davis ini kurang beruntung aja nih. Ya, benar, kurang beruntung aja. Kurang beruntung banget. Terus karena timnya Ipswich Town jadinya lebih banyak kebobolan gitu untuk posisi defender. Betul. Jadi ya nggak banyak yang pilih Davis juga kan. Nah, mungkin selain potensinya yang tadi, yang creating chance, peringkat kedua dari semua defender, cuman dari segi risiko memang lawannya Nottingham Forest. Gitu. Nottingham Forest seperti yang tadi kita jelasin, kalau dia lagi dalam form yang lumayan stabil, terus kemarin bisa menang juga di akhir-akhir ya, ada Hudson-Odoi, dan goal conversion juga bagus, jadi ya pertimbangan juga soal Nottingham Forest buat pemilihan Leif Davis. Next, Coach. Oke, untuk midfielder, ini salah satu aset terbarunya dari Wolves gitu, kita pilih Bellegarde dari Wolves. Bellegarde, itu dia. Potensinya Wolves ini lagi bagus-bagusnya, secara penyerangannya atau pertahanannya juga lagi bagus. Dia meskipun belum pernah clean sheet, tapi Wolves ini akan menghadapi Southampton gitu. Southampton ini adalah top 1 tim yang paling banyak shoot conceded atau terancam melalui tendangan, yaitu 79 kali. Sudah kebobolan 14 dari 4 game week terakhir dan belum pernah clean sheet sekalipun. Lalu dari statistik individu, Bellegarde ini adalah sudah menciptakan 9 created chance dan 2 assist dari 4 game week terakhir. Cuman resikonya ya Wolves ini untuk golnya nggak terlalu banyak juga. Jadi kita coba andalkan semoga Wolves ini dapat clean sheet, kalau nggak menyerangnya bagus gitu. Dan Bellegarde ini salah satu penyumbang gol ataupun assist dari Wolves. Sangat diferensial dan sangat random sekali sih ini. Cuman dia potensinya cukup besar kalau dilihat dari statistik ya. Tapi Wolves juga sebenarnya agak goyang ya, karena strikernya cedera gitu kan. Jadi khawatirnya sih lebih ke konversinya sih, apakah bisa nih Wolves ini bisa cetak gol tanpa adanya Cunha gitu, karena dari beberapa game sebelumnya juga sangat kesulitan kalau nggak ada Cunha ya itu. Terakhir dari posisi striker dari diferensial ada Raul Jimenez-nya Fulham lawan Spurs, yang ternyata dalam segi defending memang agak problematik ya, karena banyak pemain cedera juga kemarin. 4 game week terakhir shot conceded-nya kelima paling banyak, ada 62, jadi 4 game menderita 62 ancaman gitu. Kebobolan 4 gol, 1 kali clean sheet. Dan dari segi potensi gol dari individunya Raul Jimenez, ini 4 game terakhir dia jadi forward atau striker dengan shots ketiga paling banyak ya, ada 14. Dan ada 5 on target dan menghasilkan 1 gol. Cuma yang namanya
di Fulham ya, nggak semua pemainnya nggak selalu tampil bagus gitu kan, termasuk Raul Jimenez. Jadi ya inkonsistensi masih jadi masalah sih, termasuk aset lain kayak Iwobi, siapa lagi ya itu, Emil Smith Rowe gitu. Jadi ya itu sih risikonya milih Raul Jimenez. Oke. Kapten. Saya Bruno sih. Bruno ya. Saya Palmer deh, kayaknya masih penasaran Palmer. Saya udah capek sih sama Palmer. Kayaknya kalau ini bukan blank game week, saya jual asli dari Palmer. Asli. Mau pindah ke Bruno saya harusnya. Tapi ini sayangnya blank game week, jadi nggak ada cara buat ngelepasin Palmer, jadi ya udahlah. Oke, Scott. Udah semua kita bahas lah ya. Dari mulai pemain unggulan, pemain diferensial, sampai ke kapten. Semoga di blank game week 29 ini justru kita dapat panah hijau ya. Buat kalian yang mau pakai chips, semoga chipsnya berhasil. Mau nggak pakai chips, semoga poinnya aman-aman aja ya. Sama silakan tentukan kebijakan masing-masing lah pokoknya mah. Mantap. Oke. Scott, terima kasih. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai. Salam.